Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qaul wal amal wan niyyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi ngeprint ini ya. Kitabnya Mbah Raden Asnawi. Jadi Kiai Raden Asnawi, Kampung Bendan Kudus. Yaitu salah satu makom yang ada di Kudus, di di komplek pemakaman Sunan Kudus. Di situ ada makam yang bernama Raden Asnawi, ya salah satu pendiri NU di kota Kudus. Beliau menulis kitab yang namanya Jawab Ipun ya 50 ya, jawab soalipun mu'taqad. Jawab soalipun mu'taqad. Jadi ini kitab berbahasa pegon, tulisan Arab tapi pegon ya, di bahasa Jawa tapi tulisannya Arab. Kemudian saya print, ini ada sekitar berapa halaman ya? Ada 25 halaman. Ya, cukup kecil. Jadi ini kecil sekali. Ini adalah covernya seperti ini, teman-teman. Jadi covernya ini, cover. Jadi bisa lihat covernya ini. Nah, ini membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu kitab ini jadi singkat dan sak dalilnya dan beserta dalilnya, dan ringkas sekali dan bisa dipelajari oleh siapapun. Dalil yang dipakai ini adalah dalil ijmali akli. Jadi kita bisa pelajari karangan beliau Raden Asnawi, Kampung Bendan Kudus. Oke, kita langsung saja ke halaman kedua ya, karena ini baru saja saya print, saya belum staples ya. Nah, ada iklan ya. Di sini ada iklan halaman kedua. Nanti teman-teman bisa download di deskripsi di bawah ini, di bawah video ini. Insya Allah nanti bisa teman-teman yang dari Jawa bisa mempelajarinya. Miturut keteranganipun Imam Nawawi mekaten. Jadi dari tulisan ini, menurut apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, yaitu sebagai berikut. Alamatipun tiang ingkang gadai agami punika sekawan nomor. Nah, alamat atau ciri-ciri orang yang mempunyai agama, yang punya agama, yang berilmu agama, yaitu ada 4 macam, 4 kriteria. Setunggal ngelampahi ibadah sarana niat lan ikhlas. Niat ikhlas. 1, melakukan ibadah dengan niat yang ikhlas. Nah, ini yang
Makanya tadi di awal saya berdoa, Allahumma rzuqnal ikhlas fin niyati wal amal wal qaul wal amal ya. Ya Allah, berikanlah rezeki atau berilah kemampuan untuk melakukan ibadah dengan niat ikhlas di dalam berucap, beramal ya, dengan niat juga, dengan niat berucap, beramal ya. Jadi begitu insyaallah. Ciri yang pertama, kita bisa berdoa tadi, yaitu Allahumma rzuqnal ikhlas fin niyati wal qaul wal amal. Yang kedua adalah ngelampahi perintah ingkang fardu. Artinya yang kedua adalah melakukan perintah syariat agama yang diwajibkan atau yang fardu. Nah, fardu ini ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu adalah yang harus dilakukan oleh setiap mukallaf ya, setiap mukallaf. Jadi mukallaf itu adalah orang yang berakal dan mukallaf adalah orang yang baligh, berakal dan sudah sampai dakwah Islam kepadanya. Nah, ini jadi ketika orang itu sudah seperti itu ciri-cirinya, maka dia wajib melakukan syariat yang fardhu ain. Contohnya apa? Yaitu mengetahui atau belajar ilmu agama yang fardu, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, hukum-hukum yang fardu seperti hukum sholat ya, tata cara sholat, haji, puasa, zakat dan lain-lain. Ketiga adalah yang nomor 3 inggih menika nebihi barang ingkang haram. Artinya yang ketiga adalah menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, atau perkara yang diharamkan oleh syariat Islam. Nah, dari 3 ciri ini insya Allah kita mudah-mudahan bisa melakukannya ya, kita semua mudah-mudahan bisa melakukannya. Nah, ngelampaui perintah yang fardu ini ada namanya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, yaitu termasuk mencari ilmu yang fardu. Ilmu yang fardu itu apa? Ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang hukum-hukum Allah dan seterusnya. Maka orang itu harus wajib mencari ilmunya, harus wajib mencari guru yang bersanad, yang terpercaya, sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah jadi ada hadis lagi yang mengatakan bahwa mencari ilmu itu wajib hukumnya dari lahir sampai meninggal, ya, ilal ladzi minal mahdi, ya. Jadi seperti itu. Nomor sekawan ngantepi i'tiqadipun Ahlus Sunnah inggih punika mu'taqad ingkang dipun tindakaken Imam Asy'ari utawi Imam Al-Maturidi. Nah, artinya nomor 4 ini yaitu memantapkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, memantapkan ajaran, menguatkan ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digagas oleh atau yang diringkas, dirangkum atau dirumuskan oleh Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Jadi kedua imam ini sama dan tidak ada yang mengubah sedikit pun dari akidah Rasulullah. Kedua imam ini adalah imam yang merumuskan, yang merangkum dari akidah Rasulullah, sahabat, tabi'in sampai kepada beliau, merangkumnya agar orang-orang awam ke depan sampai nanti ila yaumil qiyamah mudah mempelajarinya. Ya.
Nah, kemudian di tahun 2000 kemarin yaitu 2008 yaitu Imam Abdullah Al-Haruri, beliau wafat tahun 2008. Imam Abdullah Al-Haruri meringkas lagi yaitu menjadi akidah tanjih, yaitu akidah Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, Allah laisa kamitslihi syai'. Jadi begitu ya. Tidak serupa, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Seperti itu. Jadi kalau kita melakukan keempat ciri-ciri ini, insya Allah kita mempunyai ilmu agama ya. Jadi ingat, yang pertama saya ulangi, yaitu melakukan ibadah dengan niat yang ikhlas, kemudian ngelampaui atau melakukan kewajiban syariat Islam yang fardu ya, syariat Islam yang fardu. Misalnya apa? Yaitu sholat fardu, haji, kemudian puasa, zakat, kemudian mendalam ilmu agama ya, mendalam ilmu agama akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya. Dengan cara apa? Berguru ya, berguru kepada guru-guru yang siqah, terpercaya, bersanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah apa yang tertulis di iklan, yaitu alamat atau ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu agama. Nah, jadi semoga kita bisa melakukan keempat ciri ini. Satu, yaitu dengan niat ikhlas, melampai atau melakukan yang fardu, menjauhi larangan yang dari syariat, larangan syariat, larangan Islam, larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan memantapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Ini adalah apa yang ditulis oleh Syekh Asnawi, Raden Asnawi Kudus. Jadi insya Allah beliau ini satu akidah dengan kita. Jadi sudah dipastikan karena beliau menulis ini. Jadi beliau adalah guru kita, ulama kita, Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ya, dan semoga beliau diampuni oleh Allah, dijembarkan kuburannya, dirahmati Allah, dimudahkan, dikasih keringanan, diampuni dosa-dosanya. Begitu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.